Edulabers, kembali lagi di video EduScribe dengan seri Besti Belajar Seru TPS with EduLab. Kali ini kita akan belajar mengenai soal salah satu subtes yaitu penalaran umum, khususnya pada bagian penalaran analitik. Oke, kali ini kita akan coba belajar membahas soal salah satu subtes tersebut. Kita baca bareng-bareng ya. Koleksi baju Ani lebih banyak dibanding koleksi baju Eni ataupun Desi. Koleksi baju Eni lebih banyak daripada koleksi baju Bella. Namun, koleksi baju Bella lebih banyak daripada koleksi baju Desi. Koleksi baju terbanyak dimiliki oleh Caca. Maka, pernyataan yang salah adalah Oke, nah teman-teman, untuk membahas soal penalaran analitik ada beberapa tips yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama, teman-teman harus membaca soal dengan teliti dan cermat. Yang kedua, teman-teman harus bisa menemukan kata kunci yang berhubungan dengan soal yang ditanyakan. Yang ketiga, teman-teman bisa menuliskan simbol atau ilustrasi berupa tabel, gambar, atau tanda agar teman-teman lebih mudah memahami maksud soal ini arahnya kemana. Nah teman-teman, ada satu tips lagi sebenarnya untuk membahas soal TPS ini. Teman-teman bisa langsung fokus ke pertanyaannya apa, baru setelah itu teman-teman bisa baca dengan teliti soal yang ada. Kenapa? Karena teman-teman lebih terarah lagi informasi apa saja yang teman-teman ingin dapatkan dari soal tersebut. Nah, aku tadi udah bilang kalau misalnya untuk mengerjakan soal TPS untuk penalaran analitik, teman-teman bisa beri simbol atau kode. Di sana ada 3 orang sampai 5 orang. Ada Ani, Eni, Desi, Bella, dan Caca. Maka teman-teman untuk mempermudah membahas soal ini atau menuliskan jawabannya, teman-teman boleh kasih kode. Misal untuk Ani kita ilustrasikan dengan huruf A, untuk Bella dengan huruf B, dan lain-lain. Oke, aku tuliskan kode yang tadi sudah disebutkan. Jadi untuk A ini, itu untuk Ani, B untuk Bella, C untuk Caca, D untuk Desi, dan E itu Eni. Nah, berarti kalau nanti aku tuliskan A, B, C, itu maksudnya nama-nama dari soal yang mau kita bahas. Kemudian kita temukan setelah itu kalau misalnya ada soal terkait dengan lebih banyak dari atau sama terbanyak, itu teman-teman bisa pakai simbol matematika lebih besar dari atau lebih kecil dari. Aku contohkan, untuk pernyataan pertama disebutkan bahwa koleksi baju Ani lebih banyak daripada baju Eni ataupun Desi. Jadi dari pernyataan 1 teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Koleksi baju Ani lebih banyak daripada Desi ataupun baju Ani lebih banyak daripada Eni. Seperti ini. Jadi teman-teman lebih mudah untuk memahami maksud soal arahnya kemana. Kemudian untuk koleksi baju dalam pernyataan kedua disebutkan bahwa koleksi baju Eni lebih banyak daripada baju Bella. Berarti teman-teman bisa menuliskan E atau Eni lebih banyak atau lebih besar daripada Bella. Kemudian yang ketiga, koleksi baju Bella lebih banyak daripada koleksi baju Desi. Berarti pernyataan ketiga, teman-teman bisa tuliskan koleksi baju Bella lebih banyak daripada koleksi baju Desi. Atau teman-teman bisa baca kebalikannya, baju Desi lebih sedikit dibandingkan dengan Bella. Kemudian yang terakhir, koleksi baju terbanyak itu adalah Caca. Berarti kita tuliskan di sini pernyataan keempat, kalau koleksi baju terbanyak itu adalah Caca. Nah, dari sini baru kita baca soalnya satu-satu atau pertanyaannya satu-satu. Di sana ditanyakan itu adalah mana pernyataan yang paling tepat. Nah, sekarang kita coba buat urutan dulu teman-teman. Sebenarnya siapa sih koleksi baju yang paling banyak sampai paling sedikit?
Yuk kita bareng-bareng beri urutan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Yang pertama, di sini sudah jelas ya teman-teman di pernyataan keempat bahwa koleksi baju terbanyak itu Caca. Berarti kita tulis urutan pertama yang memiliki koleksi terbanyak adalah Caca. Kemudian untuk menentukan yang kedua, teman-teman harus lihat dari beberapa pernyataan di atas. Di sini sudah terlihat sebenarnya ya kalau Ani lebih banyak dibanding Desi maupun Eni. Artinya posisi Ani akan lebih atas atau lebih banyak dibandingkan Desi atau Eni. Kemudian di sini juga terlihat bahwa Eni lebih besar daripada Bella. Berarti urutannya nanti Bella akan lebih bawah atau lebih sedikit koleksinya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya di sini bisa kita tulis bahwa koleksi baju kedua terbanyak adalah Ani, karena Ani di atasnya teman-teman yang lain, ya enggak? Kemudian yang ketiga, nah kita tentukan di sini ada Desi atau Eni ya yang paling banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ternyata Eni itu lebih besar atau lebih banyak dari Bella. Jadi yang ketiga kita tuliskan bahwa koleksi baju terbanyaknya adalah Eni. Nah, sekarang tinggal kita urutkan siapa yang paling sedikit memiliki koleksi baju. Di sini tersisa yang belum kita tuliskan yaitu adalah Bella dan juga Desi. Kita bisa lihat dari pernyataan ketiga. Di pernyataan ketiga jelas dituliskan bahwa baju Bella lebih banyak dibandingkan dengan Desi. Maka kita punya urutan keempat itu adalah Bella. Dan yang terakhir urutan kelima Desi. Nah teman-teman gimana? Bisa lihat kalau kita menuliskan dengan tanda atau kode, teman-teman bakal lebih mudah memahami maksud soal ini arahnya kemana. Nah teman-teman kalau sudah diurutkan seperti ini, teman-teman lebih paham kan bagaimana koleksi baju yang paling banyak dan paling sedikit. Maka setelah ini kita akan melihat pernyataan mana yang kurang tepat atau salah. Untuk opsi yang pertama, disebutkan bahwa koleksi baju terbanyak kedua dimiliki oleh Ani. Kalau kita lihat, apakah betul Ani memiliki koleksi baju terbanyak kedua? Di sini betul ya, teman-teman. Jadi opsi A itu adalah pernyataan yang tepat. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua. Koleksi baju Eni lebih banyak dibandingkan koleksi baju Desi. Kalau kita cek di sini, Eni posisinya memiliki koleksi baju terbanyak ketiga, sedangkan Desi itu memiliki urutan koleksi baju terbanyak itu paling akhir atau yang paling sedikit. Maka opsi B juga tepat. Kemudian kita cek sekarang pernyataan ketiga, koleksi baju Caca lebih banyak daripada koleksi baju Ani. Sebenarnya tanpa kita cek juga sudah ada pernyataan yang bilang bahwa Caca ini memiliki koleksi baju terbanyak. Jadi sudah pasti opsi C ini juga tepat. Yang keempat atau opsi D disebutkan bahwa koleksi baju banyak ketiga dimiliki oleh Bella. Kalau kita cek dari urutan di sini, koleksi ketiga itu Eni bukan Bella. Maka opsi D adalah opsi yang salah. Kemudian kita harus buktikan juga kalau E itu adalah pernyataan yang benar. E menyebutkan bahwa koleksi baju Desi lebih sedikit dibandingkan dengan koleksi Ani. Betul ya teman-teman, sesuai dengan urutan. Nah, maka dari soal yang sudah kita bahas dan juga opsi yang sudah kita cek, jawaban yang tepat atau pernyataan yang salah itu ada di opsi D. Nah, teman-teman, itu hanya sebagian kecil dari contoh subtes yang akan diujikan pada SNBT nanti. Kalau teman-teman ingin lebih tahu lebih banyak sebenarnya subtes ini bahasnya itu materi apa aja, teman-teman boleh cek video sebelumnya ya, nanti dituliskan linknya di bawah ini. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk join atau menunggu video berikutnya ya, karena kami akan bahas
tipe soal berikutnya terkait dengan penalaran umum. Jadi ditunggu saja. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.